أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini bisa berkumpul di majlis ini, sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan salawat yang kita baca disampaikan oleh Allah kepadanya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita semua dengan jalan salawat kepada Rasulullah kita semua mendapat syafaat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana mudah-mudahan kita masuk surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kitab Az-Zahrul Basim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada surga, maka melihat olehnya akan kebun-kebunan surga yang amat luas dan amat banyak segala warna pohon di dalamnya, dan pohon-pohon yang ada di dunia dan yang tiada ada di dunia. Ketika Rasulullah SAW selebihnya yang diberikan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Allah Ta'ala datangkan, yang mana Rasulullah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat akan surga. Yang mana di ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada surga tersebut, maka melihatlah oleh Rasulullah akan kebun-kebunnya surga yang amat luas, yang amat banyak, yang ada di dalamnya pohon-pohonan, baik pohon yang ada di dunia dan ada juga nantinya pohon yang kadada di dunia dalam surga ada. Jadi pohon-pohon apa nang di dunia ada di surga. Lah, inggih cuma nang bagus-bagusnya pohonnya. Amun kada bagus kada ada juga. Lah inggih kalau misalnya napa pohon apa misalnya nang kada bagus, yalah inggih nang kada bagus sifatnya, misalnya napa belum mencapai gatalan jalatang adalah di surga kada ada bisa tak. Kenapa kada bagus? Yalah inggih, yalah kenapa kada bagus. Jadi yang bagus-bagus pohon nang ada di dunia di surga ada. Bahkan karena ada juga nang kada ada bisa ditemui di dunia, di surga pun ada. Nah inggih. Nah itu ada karena nampak di dalam surga, di dalam kebun-kebunnya surganya Allah. Cuma itu kebun surga nang di akhirat. Amun Rasulullah menyambat karena ada juga kebun surga di dunia. Nah kalau kita menghendaki kebun surga di akhirat, itu syaratnya satu. Amun kita nih mengisahkan surga nang di akhirat, asa hendak aja kada apa-apa, cuma syaratnya satu. Kenapa? Mati dahulu. Nah, jadi mun hendak ke surga laminian silahkan. Cuma mun bunuh diri kan neraka pang. Lah kalau pang misalnya hendak ke surga jadi bunuh diri, tiap-tiap orang yang bunuh diri itu karena ke dalam api neraka. Nah, nauzubillah lah, bahkan siksaannya orang yang bunuh diri itu napa? Disiksa karena macam apa inya dalam keadaan matinya. Berulang-ulang di neraka. Nah, kayak itu nauzubillah lah, mudahan kalau kita selamat keberatan. Nah inggih kalaunya surganya Allah nang di akhirat tadi itu kita bahasanya nanti di akhirat mendapatkannya. Cuma kalaunya taman-tamannya surga nang disediakan Allah itu di dunia udah ada, ujar Nabi. Nah inilah
Yang mana kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati akan kebun-kebunnya surga, farta'u, maka singgahlah oleh kalian. Nah, jar Nabi amun kaina kem ada melewati kebun surga, jangan kalian singgah. Jar sahabat, wa ma riyadul jannah, apa itu kebunnya surga ya Rasulullah? Di dunia ini apa kebun surga? Kan kisahnya surga, kebun-kebun itu di akhirat kisahnya. Di dunia itu apa kebunnya surga? Ujar Rasulullah, qala, menjawab, hilakul dzikri, yaitu adalah majelis-majelis zikir. Nah, macam itu. Lah, jadi tiap-tiap majelis yang mengingatkan Allah itu adalah kebunnya surga. Majelis apa? Apapun, umum. Majelis maulid, salawat berarti. Majelis Al-Quran, majelis zikir, majelis apa lagi? Ilmu, dan lain-lainnya. Pokoknya tiap-tiap perkumpulan yang di dalamnya mengingatkan kepada Allah itu majelis zikir. Nah, tiap-tiap majelis zikir inilah yang ujar Nabi adalah kebunnya surga. Nah, ini pemahamannya macam ini. Insya Allah lah, kalaunya kita ini sudah rancak masuk ke kebun surga yang di dunia, insya Allah kita diberikan Tuhan karena kebun surga yang di akhirat, insya Allah. Cuma di dunia lah dahulu, karena dunia ini ngarannya darul amal. Enggih, karena di akhirat itu ngarannya darul jaza. Amun kita nih hendak mengharap karena di akhirat nyaman gawiannya dahulu di dunia. Kita mengharap tadi kalaunya kita membahas di akhirat hendak dapat kabun surga. Nang di akhirat kabun surga di dunia dahulu didatangi. Macam entah, diparaki, didatangi, disayangi, umpatan jua di situ. Inggi umpatan jua duduk di situ nang kebun surga di dunia nih. Napa harapan mudahan karena diberikan Tuhan surga, apa kebun surga di akhirat karena. Kenapa jadi harapannya? Karena di dunia ini tempat kita beramal, tempat kita dunia mazra'atul akhirat. Nangaran dunia tempat kita supaya mendapatkan akhirat karena. Nah, jadi kita mengharap nih kita nih rajin, amin, mudahan rajin nih beramal di dunia. Ya le, inggih rajin berzikir, rajin bersalawat, karena harapannya napa mudahan Allah Ta'ala karena beriakan kaina paninnya di akhirat kaina berupa surganya Allah kaina. Nah, itu harapan kita. Nah, inggih yang luar biasa ketika kita beramal di dunia. Inggih kita ini kadang-kadang nang Tuhan tuh kadang-kadang memberi langsung. Inggih, jadi kita ini jangan berharap karena kalau pang mengharap amalnya kita beramal langsung diberikan Tuhan. Bisa aja kan kita beramal, perbuatan baik, kita berzikir dan lain-lainnya, cuma dibalas Tuhan kada di dunia, di akhirat karena wajar aja. Amunnya kau jakanya tuh jakanya tah inggih dunia akhirat pang dibalas Tuhan. Cuma seandainya dipilih disuruh pilih kita ini jar Tuhan, misalnya di dunia di akhirat kah disuruh pilih, baik kita minta lawan Tuhan di akhirat aja simpaniakan kayaknya balasannya. Ya leh, kenapa garang? Karena di akhirat itu balasannya kayaknya nang nyata dulu kekal. Ibaratnya tuh jaka ibarat nang nyaman terus. Lah amun di dunia dibalas Tuhan karena misalnya kita minta ya Allah mudahan ulun ini nyaman penghidupan, mudahan rajaki, misalnya ulun banyak baduit, misalnya minta ya Allah mudahan ulun banyak baduit barangnya sagan berusaha, sagan babini, yalah macam-macamnya soal mengeluarkan kendaraan dan lain-lainnya. Inggih cuma kan habis bisa. Ya Allah, ini itu minta di dunia, coba kan kita minta ya Allah mudahan di akhirat kayaknya nah ingin nyaman hidup di akhirat, nyaman selamanya tuh. Nah, jangan disuruh pilih. Inggih kita pasti sudah ya Allah aja simpaniakan aja ya Allah balasannya sagan di akhirat seandainya disuruh pilih. Nah, kita ini kadang-kadang beramal beribadah hendak minta langsung di dunia. Nah, maka jar apa orang ngaran di dunia ini darul amal aja, ngarannya di dunia itu bagawian aja. Inggih seharusnya kada pantas kita hendak minta balas di dunia, karena lain tempatnya nangaran balasan tuh karena di akhirat. Nah, inggih itu seandainya tah. Cuma Tuhan ada jawaban nang fid dunya hasanah diberi Tuhan, wa fil akhirah hasanah. Lah itu diberi kadang-kadang macam itu bisa juga. Nah, cuma bisa juga Tuhan karena kada memberi dunia aja kada apa ya Allah simpaniakan di akhirat. Nah, ya lah inggih kada taipan duitan aja kada apa-apa, yang penting kau beribadah aja sugihnya di akhirat kena kada apa-apa
Inggih, belum dapat misalnya belum mati sawat belum bini lagi misalnya tah. Aja ya Allah simpaniakan di akhirat karena bini Allah. Masya Allah. Ada apa juga? Misalnya tah. Cuma mudah hasanah di dunia, asiyah di akhirat lah. Hasanah di akhirat juga. Ya Allah, artinya dunia dapat kebaikan, akhirat dapat. Cuma seandainya. Jadi kita jangan juga tadi fokus hingga anak kita balas terus tonton di dunia aja. Kada bapak tasarah pian hanya ya Allah yang terbaik. Nah, karena kita yakin perbuatannya Allah adalah perbuatan yang paling sempurna baiknya. Nah, cemita. Nah, jadi ada ngarannya kebun surga itu di mana di dunia ujar Rasulullah napa yaitu majelis zikir. Nah, yalah mudahan kita katuju mengambil buah di kebun surga di dunia lah. Nah, ini kita harus paham. Pernahlah di zaman Rasulullah setelah Rasulullah meninggal lalu di zaman sahabat di ketika itu ada sahabat nang berteriak pengumuman. Napa pengumumannya selepas Nabi meninggal itu adalah pengumumannya napa? Wahai penduduk Madinah, itu ada orang di masjid yang sedang membagi warisannya Rasulullah. Hingga siapa anak warisannya Rasulullah datangi ke masjid. Banyak orang karena warisan itu otomatis harta, ya duit, ya benda berharga. Datangan orang padanya ke masjid. Inggisannya apa? Kada dapat didapati kecuali orang yang sedang pengajian. Majelis ilmu nada, majelis zikir nada di masjid tadi. Ujian nang datangan mananya orang mau bagi tadi, mananya nang mau dibagi, mana hartanya, mana benda berharganya, mana ujian nang sahabat nang apa nama pelajaran pauman tadi itu pang warisannya Rasulullah. Kada hendak abon ke ambil, itu lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada benda berharga di dunia. Nah, apa? Ilmu. Nah, itu warisannya Rasulullah dan kita harus memandang macam itu. Jadi berharganya tah. Nah, kayak ilmu berharganya itu warisan Rasulullah. Lah, ini artinya apabila kita misalnya diberi Tuhan ilmu berarti kita mendapat warisnya Rasulullah. Lah, karena sebaratan ilmu itu datangnya dari Rasulullah. Barataan tuh kadada nang kadada meniut Rasulullah, pasti barataan meniut Rasulullah barataan. Jadi kalau kita diberi Tuhan ilmu, syukur benar diberi Tuhan sedikit daripada warisannya Rasulullah. Apalagi banyak mungkinnya. Berarti ada hubungan, berarti lah ngaran mau warisan tuh, ngaran dapat warisan tuh ada hubungan. Amun kada bakal keluarga kada dapat warisan. Nah, itu kalau ingin anak juga dapat warisan, misalnya warisan siapa? Warisan Soekarno aja. Kemba pun Soekarno. Inggi ala inggi kadada ya ala inggi dan sebagainya apa mas lagi harta Soeharto aja ya ala inggi kada apa non Soeharto anak warisan kada mau dapat kita karena kada bakal keluarga. Nah kayak itu juga inggi amunnya dapat warisan Rasulullah berarti bakal keluarga. Napa hubungannya yaitu ilmu. Nah syukur kita inggi walaupun kada banyak lah inggih walaupun kada banyak, kada alim kayak orang bahari kada, inggih hebat kayak orang bahari kada. Cuma mudahan nang ilmu sedikit nih membawa kita ada hubungan lawan Rasulullah. Kenapa? Karena adalah sahibul ilminya, orang nang sumber ilmunya adalah Rasulullah lah yang diberikan Allah dan diwariskan Allah kepada kita biar sedikit. Nah jadi itulah diantara ujar Nabi kebun surga di dunia majelis zikir. Nah lah majelis zikir. Nah itulah kebun surga di dunia. Mudahan kita rajin lah ke kebun surga di dunia nih. Nah ya lah kebun surga di dunia, rajin kita memetik buahnya. Lah jangan lalu aja singgah. Yalah ini untung ada majelis zikir, berarti untung ada kebun surga. Yalah ini untung ada majelis ilmu, berarti ada kebun surga di kampung. Nah tinggal seorang lagi lah ingin tahu-tahu kadakah ternyata ada tahu-tahu itu lah ingin hakunah bakumpul di kebun surga kadakah lah ini kebun surga yang hakikatnya karena di dalamnya itulah karena yang menuju taat ibadah kepada Allah dengan kita hadir di majelis ilmu, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, itu seakan-akan kita ini sudah masuk ke dalam kebunnya surga di akhirat seakan-akan. Nah, cuma itulah. Nah terus.
Nah, jadi di surga tadi banyak pohon-pohonan ya Rasulullah, baik pohon yang ada di dunia dan pohon yang kada pernah ada di dunia. Pohon apa? Pohonnya kan ada di dunia, itu pun apa kah? Nah, inggih. Bermula cabangnya. Jadi pohon tadi bercabang. La inggih, daripada emas dan jubarjat, dan segala daun-daunnya daripada jamrud seperti sutra, dan segala kambangnya dan buahnya seperti merah delima dan zubarjat, berwarna-warna rupanya dan warna-warna rasanya. Nah lah, itulah sugihnya Allah Ta'ala, kekayaannya Allah Ta'ala lah, luar biasa. Inggih jaka ibadah sabatang pohon toh macam-macam buahnya. Inggih macam-macam pulang rasanya jakanya misalnya ya Allah inggih kayak asam berapa macam, situ banyak lagi macamnya. Inggih bahkan tiap-tiap dipetik buah tersebut atau suatu kembang, maka itu ketika juga keluar gantinya. Adalah nama macam itu ada di TV kimus ulang lah, ini kan ada, ini asli. La inggih itu adalah tanaman di surga, buah-buahan di dalam surga. Tiap kita petik, kita makan, keluar pulang buahnya. Kadang-kadang isok langsung. Nah, itu surga lah, masya Allah. Siapa nang kada hendak di surga macam itu nyakaita lah. Nah inggih. Cuma tadi harapan kita ya lah inggih, kalau kita inggih sudah mendengar kisah surga, hendak masuk ke dalam surga, mudahan sesuai gawian lawan ahli surga berata. Inggih, yang mana semalam sudah jadi kita nengaran gawian ahli surga itu inggih banyak nang kada nyamannya lawan nafsu. Jangan hendak nyaman aja di dunia ini, banyak gawian nang orang ahli surga nang kada nyaman. Wa khuffatil jannah bil makarih. Nah, jadi kita siap-siap aja amun hendak dapat surganya Allah, kada nyaman di dunia kada apa-apa, sandang aja lah inggih. Jadi jangan sampai karena mengharap amun di dunia ini nyaman taruh apa hendak dapat surga di akhirat, berarti dunia harus nyaman terus kada tanpa ya leh. Nah inggih, jadi kita harus paham deh. Nah inggih, dia mun hendak dapat surganya Allah nang nyaman luar biasa, di dunia ini siap-siap aja nang kada nyaman menggawi. Nah lah banyak nang kada nyaman, banyak lah inggih. Nah kembali. Nah jadi apa? Keluarlah gantinya tiada putus dan tiada ada suatu pertegahan padanya. Dan jika berkehendak ahli surga pada bunyi-bunyian, hendak juga mendengar suara kisahnya di surga nih hiburan, inggih, maka datanglah suatu angin yang lemah lembut meniup segala daun pohon-pohonan surga, maka beradu satu sama lainnya dengan segala lagu bunyi-bunyian yang belum pernah didengar enaknya oleh manusia. Jadi amunnya kita hendak hiburan di surga, oh kita lah, hati-hati kita nih berdoa ngarannya mudah masuk surga nih. Nah ini kita nih hendak misalnya hiburan juga, ini apakah diulahkan Tuhan ben di sana kan ada dosa ben lah, apalagi ben K-pop itu dosa lah, kada ramil kada main di situ. Inggi Allah Ta'ala jadi akan yang paling bagus daripada hiburan di dunia, suara di dunia apa? Yaitu ketika angin yang lemah lembut menghembus daun-daun surga nih, ya lagi satu sama lainnya begatukan, begisikan, itu jadi suara luar biasa bagusnya. Ada kalau digisahkan ya, itu langsung surga. Nah inggih. Maka beradu sama salahnya dengan salah kebunan yang belum pernah didengar enaknya oleh manusia. Dan lagi melihat oleh Rasulullah SAW di dalam surga itu akan beberapa sungai yang besar-besar daripada air yang terlebih bening daripada kaca yang terang, dan setengahnya daripada susu yang amat putih. Jadi banyak sungai-sungai kan. Ada sungai diantaranya nang banyunya isinya adalah air susu yang besar-besar daripada air yang yang terlebih bening daripada kaca, yang terang dan setengah daripada susu yang amat putih tiada berubah selama-lamanya, dan setengahnya daripada madu yang amat sedap. Ada juga sungainya madu, ada di dunia ada lah sungai, ada banyu susu, ada banyu madu, dan yang amat bening, dan setengahnya daripada arak yang amat sedap tiada memabukkan. Nah bahkan ada kayaknya sungai nang terbuat nang banyunya daripada arak, karena di dunia, karena di akhirat itu, karena di surga itu kada ada lagi hukum. Artinya nang kada boleh di dunia seperti minum khamar, minum arak tuh di akhirat karena boleh aja, cuma kada mauk juga.
Nah, ya Allah, makanya tadi di dunia ini banyak hukum-hukum, banyak pantangan-pantangan digawi kaina ajar Tuhan aja satu mat aja di dunia ini paling gar 60-70 tahun nang manahani tuh. Inggih kaina di akhirat kaina selama-lamanya nang sakahandak. Kalau kita mengatakan macam itu tah. Lah, inggih jadi mudahan nih kita nih paham di dunia kayak itu pang sudah. Lah, inggih waktunya sebentar cuma banyak nang tertipu. Lah, inggih jar ulama Banjar tuh dunia jabak. Paman tajabbak faqad tajarrat. Demati apa kata ulama apalah. Ini dunia itu nampak kayak jebakan. Ya lah ini yang mentajabak sudah lah barang sudah tajaratan sudah. Nah macam itu. Ya lah macam-macam tak. Lah jaratannya ada bibinian manusia. Ya lah ada harta, ya lah ini ada pangkat, kekayaan dan sebagainya itu jaratannya lah. Nah ini amunnya tak jarat macam tadi lah barang sudah tatipu banyak lah. Nah cuma amunnya kita berilmu alhamdulillah dunia sagan akhirat jadinya. Nah itu nah hebat lah, makanya penting ilmu itu ya Rasulullah mulai daripada kita lahir di buayan sampai yang lahat jangan pernah kurang ilmu, jangan ampih menuntut ilmu. Kenapa kan? Karena dengan ilmu orang selamat gitu aja deh. Inggi orang hendak manggai perkara dunia lawan ilmu selamat, orang manggai perkara akhirat lawan ilmu selamat, hendak dunia akhirat selamat lawan ilmu juga. Jadi ilmu nayanya ada majelis-majelis ilmu kebaikan aja jangan kada hadir, jangan kada diambil ilmu. Kenapa? Karena ilmu lah nang diantara jalannya menyelamatkan kita manusia. Nah inggih. Dan lagi segala tepi-tepi sungai itu setengahnya daripada perak dan setengahnya daripada emas dan setengahnya daripada mutiara dan setengahnya daripada zubarjat. Tiap-tiap satu sungai patutan warna-warna isinya dengan warna-warna tepinya. Arti berpatutan itu artinya menyesuaikan. Ini sungainya susu putih, ini tepi-tepinya putih juga bagus. Nah macam itulah. Nah ini seandainya ada warna sungainya misalnya kuning-kuning bagus berataan. Kadang rancu tuh ada. Lainnya ada jangan kadang-kadang rancu pindah warna-warni kada bagus akhirnya. Yang oleh, nah ini kayak muha juga ya, kebanyakan warnanya sini habang, sini hijau, ada langkar lagi ya hal. Nah ini. Dan setengahnya daripada zubarjat, tiap-tiap satu sungai berpatutan warna-warna isinya dengan warna tepinya dengan takdir yang amat kuasa mempatutkan segala yang demikian itu. Dan demikian lagi segala kedudukan tiap-tiap mahligai dengan segala kebunnya dan segala sungainya, maka semuanya itu terlalu amat berpatutan satu sama lainnya dengan barang yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh kuping dan belum pernah dicita-cita oleh hati daripada kebagusan surga. Nah jadi ringkasnya aja nang surga itu apa-apa nang bagus walhal mata kada pernah melihat. Apa-apa nang paling bagus nang walhal talinga kada pernah mendengar, dan sesuatu nang bagus walhal hati pun kada pernah tergeritik macam itu. Itulah surga luar biasa. Dan tanah surga itu daripada kasturi harum berarti, dan segala batu-batunya daripada ratna manikam mutiara lah, yang tiada ada sepertinya di dunia dan tiada ada sepertinya di dunia. Kada ada memang lah, karena surga tuh kada kayak macam di dunia, luar biasa. Dan bahkan lagi dalam surga pula ada disediakan Allah jar Nabi bidadari yang dia sediakan buat istri ahli surga yang maha ilok rupanya. Nah ini nang bahasa kitanya inggih untingannya juga seantaranya toh. Kalau makanannya sudah bagus, kalau tempat istananya sudah bagus, bahkan disediakan Allah pulang inggih napa pasangan di dalam surga, yaitu bidadari ngarannya. Luar biasa lah. Ada yang mengatakan setiap orang masuk ke dalam surga disediakan Allah napa bidadarinya 12.100. Itu bidadari tak lah inggih. Cuma kalau kita bersama bidadari di dunia sampai ke akhirat menjadi bidadari juga. Nah artinya apa? Inggi apapun yang kita jadi pasangan hidup kita di dunia nih, pasangan hidup kita, inggi bahasa kitanya lalu sampai ke dalam surga itu ratunya bidadari. Nah
kalah nang bidadari nang baik rupa tadi nang jar nang apa nang riwayatnya toh dia pengarangnya disifatakan nang ngaran bidadari itu baisian kalingkingannya bidadari dijulurakan ke dunia ini kalingkingannya aja napa jangankan lalakian bibinian seluruh manusia akan mau melihatnya baik itu kalingkingannya aja jangan disambat lagi pegalangannya batang pahanya itu bilang ada kawal lagi dah enggih cuman apa tadi kalah dengan bidadari dunia. Ya makanya cari juga supaya ada juga ratunya tuh ada bang kan ada sen ratunya kayaknya. Ya lah enggih. Kada apa di dunia misalnya siapa seorang kawah aja mendapatkannya Allah kada sarana apa nang kaya nang bidadari juga. Ya lah enggih siapa seorang ada rezekinya tah. Nah, saat ada jodohnya itu bang sudah cuma jadi ya kan karena kita bimbing kemudian kita tak bimbing juga kita membimbing juga sampai kita beriman mati beriman nah sekolah ke surga jadi berpasangan pulang karena di akhirat lah. Nah ini untungnya itu lah. Mun bini 2-3 pang 2-3 itu berapa ratus lah bercamburu nah kada ada lagi sifat camburu di akhirat. Nah jadi jar bahasa kitanya leh pun maaf ya leh nangaran bibinian tuh pasti di madu mun kada di dunia di akhirat kena itu sudah nasibnya oleh cuma kada ada bang di akhirat camburu ya leh ingin apa misalnya kada ada lagi cuma di dunia kada kawal leh kada kawal di dunia di akhirat barang mereka ada leh macam itu. Nah yang gitu bidadari lah, nah itu kayak itu bang sudah kisahnya lah, nah yang cuma mun ada bidadarinya, mun kada ada ya bidadari di surga itu banyak aja juga, ya lah, nah yang Nah sudah di antara sifatnya apa? Di antara sifatnya yang dia sediakan buat istri ahli surga yang maha elok rupanya dan amat putih bening bersinar-sinar cahayanya. Itu nang asli lah, nang di dunia ini kada asli. Arti kada asli itu kebanyakan modelnya. Ya le inggi, amun kada ada modelnya bang rusak juga ya le inggi, rusak juga Nah inggi. Dan asli itu luar biasa itulah Allah Taala. Nggih buat istri atau cahaya seperti mutiara dengan segala perhiasannya dan pakaiannya daripada sundusin wa istabraq artinya daripada sutra. Maka setelah sudah Rasulullah melihat segala nikmat besar dan segala kerajaan yang besar yang ada sekaliannya itu dalam surga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limisli haja falyamalil amilun artinya bagi seumpama ini segala nikmat bagi maka beramallah orang yang beramal adanya. Nah jar Nabi macam ini bang jadi kita harus percaya karena pajar kita percaya nang kisah tadi ada surga karena ujar Rasulullah lah mudahan lah kita ini di hati ini amunnya kata-kata kita kadang-kadang kita seorang orang salih mengatakan kita percaya orang wali mengatakan kita percaya adapun Rasulullah lebih kita percaya. Jika ada, kadang-kadang ini perkataan siapa Rasulullah, kada percaya kita, jangan. Jadi apabila ada perkataan ini dari Rasulullah aja kita harus yakin, saya yakin-yakinnya. Kita orang wali aja bapandai percaya. Orang ulama, orang saleh aja bapaknya percaya. Ini Nabi makin percaya. Di antara perkataan Nabi apa? Kisah surga tadi percaya kita dan saya yakin-yakinnya. Nah ini itu di antara makanya Nabi pesan, amun sudah macam ini tahu dah kisah surga, fal ya'malil amilun maka berbanyaklah beramal. Cuma tadi orang nang dapat surganya Allah di dunia dasar kada nyaman. Nah itulah kalau anak nyaman harus tuh ke akhirat kan. Ini anak nyaman terus tuh ke akhirat kayaknya, anak santai terus tuh ke akhirat saja kayaknya, anak nang baramian aja tuh ke akhirat saja kayaknya, aja di dunia kita sadang-sadang aja, sekadarnya aja lah, nah sekadarnya aja lah, enggak mudahan macam itu kita harapan mudah-mudahan, enggak Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita, kalau kita Allah Taala bimbing hidup kita, Allah Taala berikan waktu kita yang berkah berisi dengan ibadah dan mudah-mudahan kecintaan kita, kesayangan kita adalah dekat kepada Rasulullah dan dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita mengerjakan daripada salawat kepada Rasulullah berkumpul di sini mudah-mudahan ini sebagai tanda kita adalah cinta dengan kebunnya surga Allah dan mudah-mudahan pula diberikan Tuhan kita surganya Allah di akhirat nanti dan mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah amin Allahumma amin ala tilkan niyah wal hudratin nabi al-fatih.